Perkenalkan, nama saya Zaira Intan Fahmi dengan NIM 24030214090 dari kelas M24D. Di sini saya akan membuat video tentang rasa bangga saya terhadap bahasa Indonesia serta sejarah bahasa Indonesia. Dalam video ini saya akan menyampaikan sikap bangga saya terhadap bahasa Indonesia dan memberikan paparan mengenai sejarah bahasa Indonesia yang penting untuk kita ketahui. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat untuk berinteraksi, tetapi juga merupakan simbol identitas dan persatuan bangsa. Saya percaya bahwa penting untuk tetap mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga saya percaya bahwa bahasa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia saya dalam menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya terletak pada kemampuannya sebagai alat komunikasi oleh para pendahulu, tapi juga pada kekayaan kosakata dan struktur yang dimilikinya. Mengekspresikan bahasa Indonesia mampu menyerap berbagai unsur dari bahasa daerah dan bahasa asing, sehingga menciptakan kekayaan linguistik yang unik. Ini menunjukkan betapa dinamisnya bahasa kita dan bagaimana ia terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Sebagai generasi muda, kami merasa bangga banget menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini bukan hanya sekedar alat komunikasi. Ia adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Setiap kali kami berbicara atau menulis dalam bahasa Indonesia, kami merasakan kedekatan budaya dan sejarah bangsa ini. Menggunakan bahasa Indonesia adalah cara kami menghargai warisan nenek moyang dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kami menyadari bahwa bahasa adalah cerminan dari cara berpikir dan berinteraksi. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kami dapat mengekspresikan diri secara lebih autentik dan menyampaikan pikiran serta perasaan dengan lebih mendalam. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional, karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1928, yaitu kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah EYD dan tata bahasa baku yang diperlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa Republik Indonesia, dulunya disebut Pusat Bahasa. Kemudian, pengguna bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Seluruh rakyat Indonesia harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga, kita harus menggunakan dan mensyaratkan bahasa Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, lagu, kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Namun harus tetap diingat bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yang artinya tidak boleh sembarangan mengucapkan kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Zaman sekarang, masyarakat, apalagi di kota-kota besar, sudah menganggap kuno bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan hanya dapat ditemukan pada forum-forum resmi saja. Banyak orang lebih suka menggunakan bahasa pergaulan yang dianggap lebih mudah dan singkat.
Selain karena mudah, hanya dengan kata singkatan-singkatan, bahasa pergaulan juga dianggap lebih modern, bisa dibilang gaul, sebagai komunikasi antar teman, orang tua, atau kerabat. Mengapa kami harus bangga kepada bahasa Indonesia? Yang pertama, identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah simbol identitas bangsa. Menggunakannya berarti kami turut menjaga warisan budaya dan sejarah bangsa yang telah dibangun selama berabad-abad. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Dalam keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan kita semua. Ini adalah alat komunikasi yang memungkinkan kita saling memahami meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Dan yang ketiga, pendidikan dan pengetahuan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kami memiliki akses ke berbagai sumber pengetahuan dan informasi ditulis dalam bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting untuk perkembangan diri dan pendidikan generasi muda. Bagaimana sih cara kita menumbuhkan rasa bangga berbahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sudah digunakan oleh beberapa negara, bahkan sudah ada yang meresmikan sebagai bahasa kedua di negaranya. Lalu, generasi sekarang yang masih lebih memilih bahasa pergaulan dibanding bahasa internasional sudah menandakan rendahnya rasa nasionalisme terhadap kebudayaan bangsa. Sikap yang seharusnya kita tumbuhkan adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar tanpa ada rasa malu kepada teman atau siapapun yang mungkin akan mengejek Anda. Membaca novel, cerpen, dongeng, artikel, atau berita yang membuat Anda merasa ingin lebih tahu dan belajar. Mengalihkan bahasa pergaulan dengan bahasa Indonesia. Contohnya menggunakan media sosial dengan menggunakan bahasa Indonesia di setiap postingan. Berlatih bahasa Indonesia dengan saudara atau teman lebih menyenangkan. Lihat saja negara-negara lain sudah berlatih bahasa Indonesia. Jangan mau ketinggalan sebab Anda adalah generasi penerus bangsa. Jika Anda sudah berlatih dan merasa sudah bisa, maka terapkan juga pada orang lain, seperti teman Anda dengan mengajak ngobrol. Maka otomatis teman Anda pasti akan ikut penasaran dan belajar bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, dari asal-usulnya hingga perkembangannya dalam konteks modern. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Austronesia. Bahasa Melayu telah digunakan di wilayah Nusantara selama berabad-abad. Sejak zaman kuno, bahasa ini sudah berfungsi sebagai lingua franca di antara berbagai suku dan etnis yang ada di kepulauan. Hal ini sangat penting dalam konteks perdagangan dan interaksi sosial karena memungkinkan komunikasi antar budaya yang berbeda. Bahasa Melayu awalnya dituturkan oleh masyarakat pesisir dan pedagang yang berinteraksi dengan berbagai suku bangsa di Nusantara. Dengan demikian, bahasa ini mulai menyerap berbagai unsur dari bahasa daerah lainnya, termasuk bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan lainnya. Proses ini menghasilkan kekayaan kosakata yang menjadi salah satu ciri khas dari bahasa Melayu. Pada abad ke-7 hingga 15, ketika kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, bahasa Melayu semakin berkembang. Bahasa ini digunakan dalam dokumen resmi dan karya sastra seperti prasasti dan hikayat. Pada masa ini, pengaruh agama Islam juga mulai terlihat dalam perkembangan bahasa Melayu, terutama melalui pengenalan kosakata Arab. Dengan adanya hubungan perdagangan internasional, bahasa Melayu juga terpengaruh oleh berbagai bahasa asing lainnya, termasuk Portugis, Belanda, dan Inggris. Pengaruh ini memperkaya kosakata bahasa Melayu dan menjadikan lebih dinamis. Salah satu momen paling penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia terjadi pada tahun 1928 dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Dalam pernyataan tersebut, para pemuda dari berbagai daerah sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Ini merupakan langkah awal untuk mengubah status bahasa Melayu menjadi bahasa resmi negara setelah proklamasi kemerdekaan.
Sumpah Pemuda menjadi simbol persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berjuang melawan penjajahan dengan mengangkat bahasa Melayu sebagai identitas nasional. Para pemuda tersebut menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif di antara berbagai suku bangsa di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia melakukan upaya sistematis untuk mengembangkan dan menyempurnakan bahasa Indonesia. Pada tahun 1947, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI pertama kali diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penyusunan tata bahasa baku juga dilakukan untuk memastikan penggunaan yang konsisten di seluruh wilayah. Hal ini sangat penting untuk mengingat keberagaman budaya dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Setelah kemerdekaan, pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Bahasa Indonesia mulai diajarkan secara formal di sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran wajib. Ini membantu meningkatkan literasi masyarakat dan memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif. Dalam kurikulum pendidikan nasional, pengajaran bahasa Indonesia tidak hanya mencakup aspek tata bahasa dan kosakata, tetapi juga pengenalan terhadap sastra dan budaya Indonesia. Dengan demikian, generasi muda diajarkan untuk menghargai kekayaan budaya melalui penggunaan bahasa mereka. Meskipun perkembangan bahasa Indonesia sangat positif, tantangan tetap ada seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Pengaruh budaya asing sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Banyak istilah asing yang masuk ke dalam percakapan sehari-hari sehingga terkadang menggeser penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Generasi muda seringkali lebih akrab dengan istilah asing daripada istilah dalam bahasa Indonesia sendiri. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penggunaan kosakata asli serta pemahaman tata bahasanya. Untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia di tengah modern ini, ada berbagai upaya yang perlu dilakukan oleh semua pihak. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan formal harus tetap menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kurikulum harus mencakup pelajaran tentang tata bahasa, kosakata, serta sastra untuk membangun kecintaan generasi muda terhadap bahasanya sendiri. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya, kegiatan budaya seperti lomba puisi atau cerpen dalam bahasa Indonesia dapat mendorong generasi muda untuk lebih aktif menggunakannya. Kegiatan semacam ini juga dapat meningkatkan apresiasi terhadap sastra dan budaya lokal. Lihat perkembangan saat ini, masa depan bahasa Indonesia tampak lebih cerah jika kita semua berkomitmen untuk menjaga kelestariannya. Bahasa adalah bagian integral dari identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus merawatnya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi digital juga membuka peluang baru bagi pengembangan bahasa Indonesia. Aplikasi pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu masyarakat belajar menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari video ini adalah sejarah perjalanan panjang bahasa Indonesia menunjukkan betapa pentingnya peranannya dalam kehidupan masyarakat kita. Dari asal-usulnya sebagai dialek lokal hingga menjadi salah satu bahasa resmi dunia saat ini. Perjalanannya tersebut mencerminkan dinamika budaya dan identitas bangsa kita sebagai generasi muda. Kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia agar tetap relevan di era globalisasi ini. Dengan memahami sejarahnya serta tantangan yang ada saat ini, kita bisa lebih menghargai kekayaan warisan budaya kita sekaligus berkontribusi positif terhadap perkembangan bangsa melalui penggunaan bahasanya yang baik dan benar. Mari kita jaga bersama-sama agar suara bangsa kita tetap terdengar jelas melalui indahnya berbahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa kesalahan pada kata bahasa Indonesia. Untuk foto pertama ini seharusnya disewakan, itu tidak dipisah melainkan digabung. Disewakan itu akan menjadi baku.
Foto yang kedua adalah musola. Seharusnya kata musola itu menurut KBBI tidak benar, ya, yang benar adalah musalah. Foto ketiga harusnya dengan kata warweng menjadi warung agar kata menjadi baku. Foto keempat adalah apotik aura. Seharusnya kata apotik tidak baku, melainkan apotek, itu adalah kata baku. Foto terakhir itu adalah mohon dikunci. Dikuncinya seharusnya tidak dipisah, melainkan dikuncinya digabung agar menjadi baku.